Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Nirvalina Anggadana dari SGDP 2 yang akan memulai presentasi student project bersama teman-teman lainnya yang mengangkat judul Metode Sahli dan Cyanmetoglobin sebagai pemeriksaan dalam mendeteksi kelainan pada anemia defisiensi besi atau ADB. Baik, presentasi saya akan mulai dari latar belakang pembuatan student project, yakni adanya permasalahan anemia yang masih menjadi masalah kesehatan yang cukup serius dan biasanya terjadi pada usia anak-anak hingga remaja. Anemia terjadi karena penurunan kadar hemoglobin dan eritrosit sehingga menghambat kerja oksigen ke jaringan tubuh. Pada pengukuran kadar hemoglobin dapat ditentukan dengan metode konvensional maupun modern. Salah satu metode konvensional yaitu metode Sahli, yang merupakan metode sederhana pada pemeriksaan hemoglobin dengan bantuan pengenceran HCl menjadi asam hematin. Adapun metode modernnya yakni cyanmetoglobin, yang merupakan metode pemeriksaan hemoglobin dengan reagen Dapkins yang mengandung kalium cyanida dan kalium ferricyanida. Dengan pembuatan student project ini dapat dilakukan penulisan secara spesifik terhadap hubungan metode Sahli dan metode cyanmetoglobin pada penyakit anemia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Putu Abisar Putra dengan 3 digit terakhir 044. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa itu metode Sahli, yang kedua apa itu metode cyanmetemoglobin, yang ketiga bagaimana prosedur pemeriksaan metode cyanmetemoglobin, yang keempat bagaimana prosedur pemeriksaan metode Sahli, yang kelima apa saja aplikasi klinis pada kasus anemia, yang keenam atau yang terakhir yaitu apa saja keunggulan dan keterbatasan penggunaan metode Sahli dan metode cyanmetemoglobin dalam mendeteksi kelainan pada anemia defisiensi besi atau ADB. Yang selanjutnya yaitu tujuan penulisan. Yang pertama, mengetahui dan memahami mekanisme kerja metode Sahli dan juga metode cyanmetemoglobin. Yang kedua, mengetahui prosedur dan pemeriksaan pada metode Sahli dan juga metode cyanmetemoglobin. Yang ketiga, mengetahui apa saja aplikasi klinis pada kasus anemia. Dan yang terakhir, yang keempat, mengetahui dan memahami keunggulan dan juga keterbatasan penggunaan metode Sahli dan juga metode cyanmetemoglobin dalam mendeteksi kelainan pada anemia defisiensi besi atau ADB. Yang selanjutnya yaitu manfaat penulisan. Yang pertama, manfaat bagi penulis. Student project ini digunakan sebagai bentuk penugasan pada blog Biomedik 3 serta sebagai sumber untuk edukasi. Melatih kemampuan dalam literasi melalui pencarian informasi berbagai sumber terpercaya seperti artikel kesehatan kementerian dan juga jurnal-jurnal ilmiah yang tersedia. Meningkatkan pengetahuan penulis terhadap pengukuran kadar hemoglobin, salah satunya mengenai metode Sahli. Sebagai media untuk melatih diri dalam menggabungkan review bacaan dari berbagai sumber, dan terakhir, menerapkan dan mengembangkan kemampuan dalam penulisan karya tulis. Yang selanjutnya yaitu manfaat bagi intuisi. Memberikan tambahan pengetahuan tentang pengukuran kadar hemoglobin, sarana mengembangkan ilmu pengetahuan terkini melalui referensi terkait, sebagai bahan pembelajaran serta referensi yang dapat dikembangkan kepada mahasiswa, sebagai tambahan literatur yang berkaitan dengan anemia dan juga metode Sahli, dan terakhir, sebagai media pembelajaran mengenai pengukuran kadar hemoglobin. Yang terakhir, yaitu manfaat bagi khalayak umum. Membantu memahami lebih awal mengenai pengukuran kadar hemoglobin, khususnya mengenai metode Sahli, meningkatkan pemahaman mengenai anemia dan juga kadar hemoglobin, dan terakhir, membantu memahami lebih awal mengenai aplikasi klinis pada kasus anemia. Sekian dari saya, akan lanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Komang Indra Paramanata dengan 3 di NIM terakhir 048. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian dari bab 2 yaitu 2.1 terkait metode Sahli. Nah, metode Sahli sendiri merupakan suatu prosedur manual untuk mengidentifikasi kadar hemoglobin seseorang dengan prinsip kimia. Nah, prinsip kimia tersebut antara lain hemoglobin dalam jumlah tertentu, misalnya saja 0,02 ml akan dikonversi menjadi asam hematin melalui reaksi dengan asam klorida ataupun HCl sebanyak 0,1 normalitas atau sekitar 5 tetes. Nah, untuk konsepnya sendiri, setelah direaksikan, dalam 10 menit akan terbentuk asam hematin yang berwarna coklat, kemudian akan dibandingkan dengan warna standar yang konstan. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah saya, Putu Meandian Rahmadani, dengan 3 digit NIM terakhir 042, yang dimana saya akan melanjutkan dengan metode cyanmetemoglobin, yang dimana ini merupakan metode standar yang diandalkan dalam estimasi kadar hemoglobin dalam darah pada saat ini. Prinsip dasarnya akan melibatkan pembentukan cyanmetemoglobin lewat reaksi antara hemoglobin dengan kalium ferricyanida dan kalium cyanida. Nah, tidak lama setelah itu akan melibatkan pengukuran absorpsi larutan cyanmetemoglobin. Maka dari itu baru kita bisa mengestimasi kadar hemoglobin dalam darah dengan akurasi yang tinggi dari metode cyanmetemoglobin ini. Maka dari itu, ini telah menjadi landasan yang penting dalam hematologi dan diagnosis medik karena keandalannya dalam menentukan kadar hemoglobin dalam darah. Sekian dari saya akan lanjutkan dengan rekan saya. Terima kasih.
Perkenalkan, saya Ida Temi Suri Prada dengan 3 digit yang terakhir 046. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pemeriksaan. Menurut WHO, ada lebih dari 2 miliar orang yang mengalami anemia di dunia. Di Indonesia, prevalensi anemia mencapai 21,7% dengan 18,4% dari penderita berusia sekitar 15-25 tahun. Berdasarkan data dari Riskesda tahun 2018, sekitar 48,9% ibu hamil di Indonesia mengalami anemia. Remaja putri berisiko terkena anemia 10 kali lebih besar jika dibandingkan dengan remaja putra, dikarenakan banyaknya zat besi yang hilang dari dalam tubuh selama masa menstruasi. Anemia yang paling sering dialami saat masa remaja adalah anemia defisiensi besi yang sebagian besar disebabkan oleh defisiensi zat besi yang muncul akibat dari kurangnya mengkonsumsi zat besi yang diperoleh dari sumber pangan nabati dan hewani. Pada masa hamil, kebutuhan akan zat besi meningkat sebanyak 3 kali lipat dikarenakan terjadinya peningkatan jumlah sel darah merah milik ibu yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dalam pembentukan plasenta dan pertumbuhan janin. Karena seringnya ditemukan kondisi kekurangan zat besi pada masa remaja, terutama remaja putri, dan pada masa kehamilan, maka pemeriksaan kadar hemoglobin sangat penting untuk dilakukan. Pada umumnya, pemeriksaan hemoglobin pada laboratorium puskesmas menggunakan metode hemoglobin, fotometer, dan dengan menggunakan metode Sahli. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, nama saya adalah Cynthia Chandra Rahayu dengan 3 digit yang terakhir 050. Di sini saya akan melanjutkan bagaimana prosedur menggunakan metode Sahli. Jadi pertama, mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan, lalu melarutkan larutan HCl sampai menyentuh angka 2 pada tabung, lalu melakukan palpasi dan sterilisasi pada jari dominan pasien, kemudian tetesan pertama yang keluar itu dihapus, lalu ambil tetesan selanjutnya. Kemudian tunggu 10 menit hingga terbentuk asam hematin, lalu memberikan pengencer berupa AKD sehingga dihasilkan warnanya sesuai, dan yang terakhir bandingkan dan baca hasilnya dengan teliti. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan menggunakan metode cyanmethemoglobin itu dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara langsung maupun tidak langsung. Kalau secara langsung dilakukan dengan mencampur darah dan larutan Dropkin yang kemudian akan dibaca menggunakan petimeter. Kalau secara tidak langsung, itu pemeriksaan dilakukan dengan meneteskan sejumlah volume tertentu darah pada kertas saring yang nantinya akan dikeringkan. Selanjutnya, kertas saring tersebut akan direndam dalam larutan Dropkin selama 24 jam dan dapat dibaca dengan menggunakan spektrofotometer. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Febri Kandarabari dengan 3 digit terakhir 052. Di sini saya akan melanjutkan 2.3 yaitu aplikasi klinis pada kasus anemia. Penting untuk mencari tahu mengenai penggunaan dari metode cyanmethemoglobin serta metode Sahli untuk dapat mengetahui maupun memperkirakan referensi anemia di berbagai daerah. Hal ini juga dapat memberikan rekomendasi mengenai alat pengukuran HB yang tepat untuk mengidentifikasi mereka yang benar-benar menderita anemia dan yang tidak, untuk menghindari intervensi salah arah yang akan berdampak negatif terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Tes hemoglobin yang umum digunakan di Indonesia adalah metode Sahli yang memiliki tingkat kesalahan 10-15%. Tes sederhana yang digunakan dalam bidang ini perlu dipelajari dan dibandingkan dengan metode standar yang direkomendasikan oleh WHO. Tes hemoglobin sederhana yang direkomendasikan oleh Komite Internasional untuk Standarisasi Hematologi adalah metode cyanmethemoglobin atau penganalisis otomatis, yang secara otomatis menghitung kadar hemoglobin dalam sel darah merah. Metode ini banyak digunakan karena akurasinya yang tinggi dan tingkat kesalahan yang rendah. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Niputu Maistian Widyarta dengan 3 digit yang terakhir 036. Saya akan melanjutkan penjelasan teman saya sebelumnya. Jadi studi yang dilakukan oleh Vanessa de la Cruz Gongora menyoroti kesalahan pengukuran kuantifikasi HB pada Hemosyu 201+ menggunakan berbagai jenis sampel darah seperti darah vena, darah kapiler yang dijatuhkan, dan darah kapiler yang dikumpulkan, dibandingkan dengan metode referensi. Hasilnya menunjukkan adanya bias positif pada penggunaan Hemosyu dengan sampel PB yang sama. Penggunaan metode evaluasi seperti Bland-Altman dan Lin untuk menilai kesepakatan antara metode Hemosyu dan metode referensi juga diterapkan. Meskipun hasil kesepakatan menunjukkan kinerja yang baik untuk beberapa jenis sampel darah, penggunaan darah kapiler yang dijatuhkan tidak dianjurkan karena memiliki variasi acak yang besar. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Atai dengan 3 digit yang terakhir 028. Di sini saya akan memaparkan keunggulan dan keterbatasan metode Sahli. Keunggulan metode Sahli memberikan hasil yang memuaskan. Jika diproduksi dalam skala besar, metode ini cukup murah, dapat dengan mudah disediakan di tingkat puskesmas, tidak terlalu memakan waktu yang lama, hanya membutuhkan waktu maksimal 15 menit. Reagen tidak terlalu berbahaya dan mudah didapat. Pengoperasiannya juga tidak memerlukan listrik. Untuk keterbatasan metode Sahli ini memerlukan kompetensi teknis dan pelatihan yang cukup. Ada kemungkinan pecah saat berkeliling dan kadang-kadang tidak tersedia HCl N/10 berkualitas standar. Memiliki tingkat akurasi dan kepakaan yang kurang jika dikomparasi dengan metode lain. Saat pengambilan darah, ada kemungkinan tersumbat yang memerlukan stillate khusus. Proses mencocokkan warna larutan dalam tabung, pengujian dengan tabung kalibrasi juga bisa memakan waktu yang lama. Itu saja dari saya, sekian, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ervani Davira Redita Suri dengan digit yang terakhir 038. Di sini saya akan membahas tentang keunggulan dan keterbatasan metode cyanmethemoglobin. Keunggulan yang pertama yaitu mampu mengukur semua bentuk hemoglobin sulfhemoglobin. Yang kedua, dapat dengan mudah distandarisasi. Yang ketiga, reagen cyanmethemoglobin juga disebut dengan larutan Dropkin sangat stabil. Yang keempat, kesalahan akibat pengocokan visual subjektif dihindari karena spektrofotometer digunakan sebagai pembacaan tepat dan dapat diandalkan.
Yang kelima, sedimen hemoglobin yang terbentuk menghasilkan pita penyerap lebar pada 530 nanometer. Yang keenam, tersedia standar hemoglobin yang stabil dan baik. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nyoman Rusakisah dengan 3 digit berkira 32. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai keterbatasan yang ada pada metode cyanide hemoglobin. Yang pertama yaitu metode ini cukup mahal sehingga kurang cocok digunakan di tingkat layanan kesehatan primer. Nah, yang kedua, memerlukan larutan reagen yang spesifik yang meracun dan harus disimpan di tempat gelap, terlindungi dari cahaya. Kemudian yang ketiga, tes ini juga memerlukan kolorimeter yang memerlukan listrik dan mungkin tidak selalu tersedia di tempat kesehatan lainnya. Kemudian, larutan hemoglobin cepat memudar dan harus dibaca dalam waktu 6-8 jam. Kemudian yang terakhir, meskipun metode ini adalah standar emas atau gold standar untuk estimasi hemoglobin karena akurasinya yang tinggi, namun metode ini memiliki kekurangan yaitu memakan waktu dan juga mahal. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Diwan Abdullah Punyada Jaya dengan 3 digit yang terakhir 034. Izin untuk membacakan kesimpulan dari kelompok kami. Hemoglobin adalah protein pada sel darah merah yang mengangkut oksigen dalam tubuh manusia. Kelebihan hemoglobin dapat menyebabkan anemia, oleh karena itu perlu dilakukan pemeriksaan kadar hemoglobin. Di Indonesia, anemia disebabkan oleh kurangnya asupan zat besi. Pemeriksaan hemoglobin dapat dilakukan oleh metode sederhana, yakni metode Sahli. Metode ini menggunakan hemoglobinometer untuk membandingkan warna asam hematin dengan standar warna. Meskipun sederhana dan murah, metode ini memiliki kelemahan dalam subjektivitas perbandingan warna. Metode modern yang lebih akurat adalah metode cyanide hemoglobin. Namun metode ini memerlukan peralatan dan penekanan khusus serta memiliki biaya yang mahal dan memakan waktu. Pilihan metode harus disesuaikan dengan kebutuhan biaya dan akurasi. Studi masa depan hematologi perlu memperhatikan perbandingan kedua metode ini. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Indria Lestari dengan 3 digit yang terakhir 040. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, saran yang dapat kami sampaikan mengenai perbandingan dari metode Sahli dan metode cyanide hemoglobin yaitu: yang pertama, perlu studi lebih lanjut untuk membandingkan efektivitas dan spesifisitas dari metode Sahli dan metode cyanide hemoglobin. Selanjutnya, jika terdapat metode yang lebih modern, perlu dilakukan penelitian untuk membandingkan dua metode ini dengan metode yang lebih baru. Baik, sekian presentasi dari SGDB 2 mengenai topik metode Sahli dan cyanide hemoglobin sebagai pemeriksaan dalam mendeteksi kelainan pada anemia defisiensi besi. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan pengucapan. Kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.